Shalom saudaraku, kita jumpa lagi pada pagi Kamis tanggal 15 Januari tahun 2026. Perikop kita pada pagi hari ini adalah dari Galatia pasal 1 ayat 6-12 dengan tema Injil Kasih Karunia. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama ya. Bapa, kami mengucap syukur. Semua kami boleh hidup hanya karena kasih karunia-Mu dalam salib Kristus yang sudah selesai dan sempurna itu. Terima kasih Bapa. Biarlah pada pagi hari ini berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti siapa kami di dalam Kristus, siapa kami di dalam Injil kasih karunia-Mu. Sehingga dengan demikian Bapa, seluruh hidup kami penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, surat Galatia dibuka dengan nada yang tidak biasa. Paulus hampir tidak memberi salam panjang atau pujian. Ia langsung berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik." Nada ini bukan kemarahan dingin, melainkan kepedulian seorang gembala yang hangat. Paulus sedang melihat jemaat yang ia kasihi mulai menjauh, bukan dari gereja, tetapi dari inti Injil itu sendiri. Mereka tidak meninggalkan Yesus. Mereka masih berbicara tentang iman. Tetapi mereka mulai menambahkan sesuatu pada Injil. Seolah-olah kasih karunia Kristus tidak cukup, saudaraku. Paulus menyebut dengan tegas Injil lain, lalu ia berkata yang sebenarnya bukan Injil. Secara teologis, ini sangat penting. Injil bukan sekedar kabar baik. Di antara banyak kabar baik, Injil adalah kabar dari Allah yang menyelamatkan manusia semata-mata oleh karena kasih karunia melalui iman karena Kristus tanpa tambahan apapun. Secara pastoral, ini juga sangat dekat dengan hidup saudara dan saya. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita pun bisa berbalik dari Injil kasih karunia. Bukan dengan meninggalkan gereja, tidak. Melainkan dengan mulai berpikir bahwa Allah lebih mengasihi kita karena performa rohani kita. Kita mulai percaya bahwa kita diterima karena rajin, karena taat, karena aktif melayani. Dan ketika kita gagal, kita merasa Allah menjauh. Paulus berkata dengan keras, bahkan terkutuklah dia yang memberitakan Injil yang lain. Ini bukan bahasa kebencian, tetapi peringatan keras. Injil yang ditambah atau dikurangi tidak lagi menyelamatkan saudara dan saya. Mengapa Paulus begitu tegas, saudaraku? Karena Injil yang palsu selalu memindahkan fokus dari apa yang Kristus sudah lakukan kepada apa yang manusia harus lakukan. Lalu Paulus menegaskan, Injil yang kuberitakan bukan menurut manusia. Ia tidak menerimanya dari otoritas manusia, tradisi atau tekanan sosial, tetapi melalui pernyataan Yesus Kristus. Ini dasar teologis kita. Injil tidak lahir dari kebutuhan manusia, tetapi dari inisiatif Allah sendiri. Karena itu, Injil tidak boleh diubah agar lebih nyaman atau lebih bisa diterima. Saudara-saudari, Injil kasih karunia membebaskan kita dari dua jebakan. Kesombongan rohani saat kita merasa berhasil, dan keputusasaan rohani saat kita gagal. Di dalam Injil kita taat bukan untuk diterima, tetapi karena saudara sudah diterima. Kita melayani bukan untuk mendapatkan kasih Allah, tetapi sebagai respons atas kasih yang sudah dicurahkan di dalam Kristus Yesus. Jika hari ini kita lebih lelah, merasa tidak cukup rohani, atau merasa iman kita goyah, Injil berkata, kembalilah kepada kasih karunia. Injil yang sejati tidak berkata, lakukan ini supaya Allah mengasihimu. Tidak, tetapi Kristus telah mengasihimu. Hidupilah itu. Inilah Injil kasih karunia. Dan Injil inilah yang menyelamatkan, memelihara dan menopang iman kita sampai akhir. Amin, saudaraku. Kita berdoa mengucap syukur. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Sungguh demikian indah, Bapa. Sehingga dengan kasih karunia ini kami juga memiliki kuasa untuk mengatakan tidak kepada dosa. Sehingga dengan demikian Bapa, kami boleh berjalan bersama-Mu, berjalan dengan iman kami yang terus semakin dimurnikan. Sehingga di tahun 2026 ini, apa yang tertunda akan diberikan.
Apa yang dahulu hilang akan dicarikan. Bahkan yang kami berkehilangan digantikan berlipat kali ganda. Berkat kasih karunia-Mu ada bersama dengan kami, bersama dengan seluruh orang yang mendengar, yang menonton channel GKI ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku.